Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar DPR RI bersama saya Ratna Apsari. Rapat paripurna DPR RI mengesahkan rancangan tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada menjadi undang-undang yang akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan pemilu kepala daerah pada tahun 2017 mendatang. Rapat paripurna DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Ditemui usai rapat paripurna, Ketua Komisi 2 DPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan penyempurnaan dan perbaikan dalam Undang-Undang Pilkada banyak dilakukan oleh Komisi 2 dengan mempelajari dan mendalami pengalaman yang terjadi pada persoalan pencalonan yang berasal dari independen dan partai politik. Rambe menjelaskan data kependudukan yang berasal dari IKTP baru bisa dilakukan pada Pilkada tahun 2017. Kepada pemerintah, Rambe mengingatkan agar berlaku adil dan bijaksana kepada semua warga negara yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Rapat kita pengambilan keputusan tingkat 1, kita sebenarnya sudah setuju semua. Tapi beberapa praksi seperti laporan kami tadi memberikan catatan yang harus disampaikan di dalam rapat paripurna ini. Bukan dalam arti mengulangi, tapi mengingatkan bahwa ada hal yang ada ketidakadilan, ada kurang setaraan, kok petahana tidak mundur, anggota DPR suruh mundur. Anggota Komisi 2 DPR RI Azikin Sultan mengatakan, semua pihak perlu mengetahui konteks demokrasi yang digagas oleh bangsa Indonesia adalah kesetaraan yang memberikan perlakuan dan hak yang sama kepada semua warga negara. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan ruang dan jenjang karir politik yang terbuka kepada setiap anak bangsa Indonesia. Sistem demokrasi itu adalah equality, kesetaraan. Memberikan hak yang sama kepada seluruh warga negara. Bahwa anggota DPR, DPD, DPRD, kabupaten, dan provinsi adalah merupakan kader politik yang harus diberikan ruang melaksanakan jenjang politiknya yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang dan harus mengundurkan diri bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Kabupaten perlu dievaluasi. Abdul Ajib dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendukung konservasi alam dan sumber daya hayati dengan berbasis kearifan lokal masyarakat setempat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat di sekitar areal konservasi turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan alam. Anggota Komisi 4 DPR RI Bagus Adi Mahendra Putra mengatakan, guna menjaga kelestarian sumber daya hayati di Indonesia, pemerintah perlu melakukan sinergi dengan pihak lain, misalnya masyarakat adat ataupun masyarakat setempat yang bermukim di sekitar wilayah Taman Nasional ataupun hutan lindung. Bagus Adi menilai hal tersebut bertujuan agar masyarakat turut andil dalam upaya pelestarian lingkungan. Menurut Bagus, konservasi alam berbasis kearifan lokal ini juga dimaksudkan agar masyarakat sekitar Taman Nasional misalnya mendapat manfaat lebih dari pengelolaan Taman Nasional tersebut. Untuk itu, pihaknya akan mengupayakan agar pengelolaan sumber daya hayati dengan berbasis kearifan lokal ini dapat diakomodir dalam rancangan Undang-Undang Konservasi Keanekaragaman Hayati. Jadi kalau saya boleh memberikan istilah pemberdayaan kearifan lokal. Nah, pemberdayaan kearifan lokal ini penting. Jadi kalau masyarakat setempat kita sudah memberikan satu pengelolaan yang baik, satu manfaat yang baik, ya sudah tentu akan terjaga dengan baik. Pencegahan bisa lebih cepat kita terdeteksi hal itu. Anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro mengatakan, rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Hayati ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat yang mendiami kawasan Taman Nasional. Pasalnya, selama ini masyarakat adat tidak mendapat akses untuk turut serta menjaga kelestarian alam dan mengambil manfaat secukupnya dari kawasan Taman Nasional yang mereka diami. Apalagi dengan adanya semangat otonomi, di mana kita telah mengatur bahwa hutan lindung dan hutan produksi sudah ditarik kewenangannya di provinsi, maka konservasi tetap diatur di pemerintah pusat. Namun tidak terlepas peran masyarakat di sekitar kawasan hutan yang selama ini tidak diizinkan, bahkan dilarang, kita harapkan ditampung. Fajar Ilhami dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan.
Indonesia dan Iran sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama bilateral antar kedua negara, di antaranya dalam bidang ekonomi dan perdagangan serta kerjasama dalam bidang pendidikan dan alih teknologi, mengingat Iran telah mengembangkan teknologi tinggi. Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Ketua BKSAP Nur Hayati Ali Assegaf menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Faliollah Muhammadi di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini. Dalam pertemuan tersebut, Ade Komarudin menyatakan Indonesia sudah mengenal Iran dengan baik dari segi ideologi, agama maupun kebudayaannya. Ade menyatakan terdapat banyak potensi peningkatan kerjasama antara Iran dan Indonesia dalam transfer teknologi dan dalam peningkatan volume perdagangan. Ade menambahkan Parlemen Iran dan Parlemen Indonesia sudah saling mengenal dengan baik, bahkan Ketua Parlemen Iran mengundang Parlemen Indonesia untuk melakukan kunjungan muhibah ke Iran. Kebudayaan yang sangat bagus selama ini, hubungan agama yang sangat bagus. Kita sebaiknya maksimalkan meningkat kepada hubungan dagang yang bagus ya antar kedua negara supaya modal hubungan kebudayaan yang bagus ini meningkat kepada hubungan dagang yang bermanfaat buat kedua negara, kedua rakyat kedua negara. Yang sudah ini ada perkembangan soal LPG dan sudah konkret kemarin katanya dengan Kementerian SDM soal LPG, dan kita tadi menyampaikan kita masih defisit ya neraca perdagangan kedua negara, yang itu tentu harus mulai ditingkatkan di masa yang akan datang. Duta Besar Iran untuk Indonesia Faliollah Muhammadi mengungkapkan keinginannya untuk menggali potensi kerjasama yang bisa dilakukan dengan Indonesia. Faliollah menjelaskan parlemen di setiap negara memiliki peran penting dalam memperluas hubungan negara satu dengan negara lainnya. Faliollah berharap hubungan Indonesia dan Iran dapat diperkuat dengan meningkatkan kerjasama di bidang perekonomian, perdagangan, ilmu pengetahuan, dan teknologi canggih. زمینه‌های و ظرفیت‌های روابط و نحوه توسعه اون رو با هم مشورت کنیم. Mengingat parlemen di setiap negara memainkan peran yang inti untuk memperluaskan hubungan dengan negara lain, maka dari itu untuk memperluaskan hubungan antara Indonesia dan Iran, kami melihat penting untuk bertemu dengan Yang Mulia Ketua DPR Republik Indonesia agar membicarakan bagaimana caranya untuk memperluaskan hubungan baik ini antara kedua negara. Alif dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Demikian Warta Parlemen hari ini, saya Ratna Absari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dalam Warta Parlemen berikutnya. Wassalam.